wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ahli baitul kiram ajmain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Muhammad Maulana Atihah Ibnu Yamun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 La ilaha illallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan kitab Qurratul Uyun yang kemarin membahas tentang pentingnya baik istri ataupun suami memakai celana. Nah, sekarang kita lanjutkan
ke masalah pentingnya bersetubuh antara suami dan istri. Boleh ditulis Syekh Ibnu Yamun memberitahukan. Syekh Ibnu Yamun memberitahukan. Syekh Ibnu Yamun ini yang ngarang kitab Fathul Uyun Nadom, bahwasanya pengantin pria, Syekh Ibnu Yamun memberitahukan bahwasanya pengantin pria apabila telah selesai dari seluruh pikiran, maksudnya kegiatan-kegiatan ya, ibadah ya, entah itu baik sholat maupun di luar sholat ya, pikiran yang telah lalu. Syekh Ibnu Yamun memberitahukan bahwasanya pengantin pria apabila telah selesai dari seluruh pikiran yang telah lalu, ini pas banget nih malam Jumat misalnya, habis sholat isya kemudian zikir sampai jam berapa lah ya cukupnya, terus terserah mau jam berapa itu bisa suami menghampiri istrinya atau istri yang menghampiri suaminya ya, saling membutuhkan satu sama lain. Saya ulangi, Syekh Ibnu Yamun memberitahukan bahwasanya pengantin pria apabila telah selesai dari seluruh pikiran yang telah lalu, maka sesungguhnya ia bisa melanjutkan kepada urusannya. Nah, urusannya ini urusan apa? Salah satunya adalah urusan kasur, urusan kasur dan hal yang telah dihalalkan oleh Allah, baginya, ya, bagi keduanya. Maka sungguhnya ia bisa melanjutkan kepada urusannya dan hal yang telah dihalalkan oleh Allah baginya. Maka istri berbaring di atas tempat tidur yang empuk. Kira-kira kalau kayak gini disuruh kagak? Maka istri berbaring di tempat yang kasih kode aja kali ya, Mas Bro. Jam berapa kira-kira istri berbaring di tempat tidurnya? Ya seininya aja lah, seenaknya aja lah, seenaknya aja. Yang penting anak-anak udah pada tidur, jangan sampai anak masih main itu maksa juga untuk pengen main, bentrok nanti ya. Yang anak main sendirian, main pasar-pasaran yang itu main bentrok. Biasanya kalau anak kecil itu susah tidurnya. Kayak model-model segini ini jam 1 bisa baru tidur karena belum ada pikiran apa-apa. Besok sekolah juga enggak kan pikiran. Masih kecil, masih suka mengganggu, termasuk masih bisnanya umur gitu. Kalau tidur pasti malam. Dan suami naik di atasnya, maka istri berbaring di atas tempat tidur yang empuk dan suami naik di atas.
Nah ini diusahakan yang empuk ya, kasihan jangan sampai suruh tidur di lantai, kasihan besoknya minta kerokan, mentang-mentang bebas, udah asal ini aja, asal rebahan aja di lantai. Ya mungkin emang enak seger, tapi udahannya biasanya terasa, apalagi tulang-tulang udah pada tua, cepat masuk angin. Kasih fasilitas yang baik, suruh tidur berbaring di atas tempat tidur yang dan suami naik di atasnya. Ini umumnya ya, dan kebolehannya seperti itu. Dan keadaan kepala istri terbalik sampai ke bawah. Dan keadaan kepala istri terbalik sampai ke bawah. Maksudnya itu tengadah, ya. Dia di bawah kepalanya. Berarti dia tengadah, bukan tengkurap ya, tengadah. Dan keadaan kepala istri terbalik sampai ke bawah. Dan suami meninggikan paha istri dengan bantal. Berarti ketika tengadah, paha istri itu dikasih bantal. Kenapa? Karena sebagian orang memberikan bahwa ketika seorang istri pahanya diganjel dengan bantal, itu nikmatnya luar biasa. Katanya, coba aja tanya kepada istri, benar nggak sih? Kalau dikasih bantal lebih enak. Pasti dia aja, nggak bakal iya. Gitu. Mungkin malu atau gimana. Karena enaknya enak ya tetap, istri mah nggak bakal ngejawab dengan jelas. Dia juga malu lah menjawab. Tapi ngapain nanya-nanya begitu? Ya. Berarti posisinya kayak tidur terontang aja ya, kemudian kedua pahanya diganjel dengan bantal di bawah. Jadi ketika seorang suami mau menaikinya, mau menggaulinya, itu akan terasa lebih nikmat luar biasa. Bukan hanya suami, justru istrinya itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Coba cara ini nanti dipraktekkan masing-masing. Kalau yang tidak ada halangan, istrinya, Mas Bro mungkin kesini istrinya lagi bersih ya, nggak head. Dia mau praktekkan nanti setelah ini, paling sekitar jam 11-an lah ya. Dan cara ini cara yang telah dituturkan oleh Nadim, dan cara ini cara yang telah dituturkan oleh Nadim. Nadim itu siapa? Yang punya nadom, yang bikin nadom Syekh Ibnu Yamun, berarti yang ngarang kitab. Kalau Nadim itu pengarang, kalau nadom itu yang dikarang. Sama kayak khutbah itu yang dibaca, khotib yang membaca khutbah. Berarti nadim itu adalah yang dikarang, nadim itu yang pengarang, nadim itu yang adalah cara bersetubuh yang paling nikmat tuh. Dari Syekh Ibnu Yamun sendiri mengisyaratkan bahwa bersetubuh dengan memakai bantal, diganjel bantal itu adalah cara bersetubuh yang paling nikmat. Mungkin kalau yang baru tahu bisa dipraktekkan, baru tahu nih, yang nggak pernah sama sekali, mungkin sama baik, diabaikan, ujung-ujungnya nggak pakai. Padahal mah coba aja dulu, nggak usah ngeles, coba baik, nggak apa-apa. Dicoba ya, pasti ada perbedaannya antara ketika pakai bantal dengan yang enggak pakai. Biar agak tinggi aja Pak, biar agak tinggian pahanya. Di sini nggak diterangin bantal guling atau bantal roti bantal, enggak. Yang penting bantal lah. Ya.
nggak kayak kue bantal kali, kayak kue apa kayak susu bantal enggak. Yang penting bantal lah. Ya paling biasanya sih bantal yang biasa, bukan yang guling. Di sini karena nggak ada sih, di sini nggak ada bantal guling. Mungkin kalau untuk guling-gulingan mungkin prakteknya bisa aja. Ya. Bagaimana Syekh Ar-Razi berkata, para tersebut adalah Ar-Razi. Syekh Ar-Razi ini sebagaimana Syekh Ar-Razi berkata, R-nya 2 Ar-Razi. Para tersebut adalah yang terpilih. Para tersebut adalah yang terpilih. Menurut ahli fikih dan ahli kesehatan. Menurut ahli fikih dan ahli kesehatan. Oh, ternyata menurut medis juga bagus. Menurut kesehatan juga bagus. Menurut ulama fikih juga bagus. Masa sih ini orang mengabarkan kebagusan tidak kita praktek? Dicoba dulu, ya. Coba. Nggak usah ngomong nggak usah gitu. Ini karangan ulama. Ulama juga pasti kesananya ada sanadnya lagi. Lanjut berkata dalam kitab Syarah Al-Waghliyah, berkata dalam kitab Syarah Al-Waghliyah, pakai bin ya, Waghliyah. Berkata dalam kitab Syarah Al-Waghliyah, bin amaha Waghliyah. Dan jangan suami menjadikan istri ada di atasnya. Dan jangan suami menjadikan istri ada di atasnya. Ini mentang-mentang biar adil, istri coba-coba di atasnya. Udah, mama di atas aja. Biarin papa yang di bawah misalnya. Enggak ada. Kalau orang Islam itu nggak makan. Kalau orang kafir mungkin iya. Pokoknya kalau di kita itu yang pasti perempuan di bawah, nggak ada yang suruh di atas, jotan di atas enggak ada. Iya, emang dari situnya ada. Tapi untuk yang kayak gini ya mungkin ada penyebabnya, nanti diteruskan. Dan jangan suami menjadikan istri ada di atasnya, karena sesungguhnya demikian itu menyebabkan sakit kencing. Nah, ini bisa saja terjadi. Ada dari ulama ini ya, untuk kesehatannya ya maksudnya. Mungkin bukan berarti nggak diperbolehkan sama sekali. Itu mungkin kalau untuk sekali-kali mungkin bisa ya monggo-monggo aja. Tapi kita harus ingat akan satu hal, bahwa sesungguhnya istri itu kalau bisa mah jangan ada di atas suami, di atasnya ketika bersenggama ataupun bergaul, hubungan intim ya. Karena sesungguhnya demikian itu menyebabkan sakit kencing. Kita kan paling pencegahan kan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi istri telentang lagi menedikan posisi kakinya. Akan tetapi istri telentang lagi meninggikan posisi kakinya. Berarti masih bagusan istri yang telentang, yang kayak tadi itu, tengadah
telentang ya, kemudian meninggikan posisi kakinya, berarti ini. Oh. Ini maksudnya ya kan harus jelas nanti meninggikan gimana gitu. Ya, jadi bantalnya di sini, bantalnya di sini loh, di paha. Ya, ini maksudnya. Akan tapi istri telentang lagi meninggikan posisi kakinya. Mungkin agak sedikit tepuk bisa, ya, yang penting meninggikan. Karena sesungguhnya itu adalah cara bersetubuh yang paling baik. Karena sesungguhnya itu adalah bersetubuh cara yang paling baik. Yang gaya hotdog nggak boleh juga. Yang kayak apa itu? Yang dari belakang misalnya, yang nungging gitu enggak, apalagi sampai duburnya. Maksudnya apalagi sampai duburnya yang disodok-sodok nggak boleh, haram. Yang paling bagus ya itu tadi telentang itu yang paling umum lah ya. Tapi kadang kita mah zaman sekarang itu karena mungkin pengen versi yang lain ya, biar sedikit wah ya, sedikit renyah, gurih dan lain sebagainya, nggak monoton ya, boleh-boleh aja. Lagi itu memang di jalurnya ya bukan di anus ataupun di kubur. Boleh di kubur mah, di pagimannya boleh. Mau dicangkul kayak apa aja boleh-boleh aja, yang penting ladang sendiri, sawah sendiri. Ya, lanjut. Sampai penjelasan bahwasanya disunahkan. Sampai penjelasan bahwasanya disunahkan. Bagi orang yang bersetubuh, hendak bersetubuh. Bagi orang yang hendak bersetubuh. Sampai penjelasan bahwasanya disunahkan bagi orang yang hendak bersetubuh agar menyebut nama Allah Ta'ala. Jangan lupa, tentang saking enaknya kita nggak ingat apa-apa. Khawatirnya apa? Setan yang masuk. Nanti pas tumbuh janin, ya tumbuh benih di dalam rahim seorang istri, karena awalnya nggak pakai doa, ya itu dia. Khawatir setan yang masuk. Jadi perangainya ketika lahir ya itu dia, kayak ya nggak lazim lah ya. Dan ia mengucapkan sebagaimana hadis sahih. Dan ia mengucapkan sebagaimana hadis sahih. Nah, hadis sahih ini yang sering kita pakai di saat mulai bersetubuh. Hadisnya bagaimana? Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana. Itu yang sering kita baca sebelum kita bersetubuh. Pada bisa semua ya. Artinya bagaimana? Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, karena sesungguhnya ia ditakdirkan Allah di antara keduanya seorang anak, maka setan tidak akan membahayakan. Jadi ketika kita berdoa sebelum melaksanakan ataupun melakukan jima bersetubuh, ini insya Allah setan pun tidak akan menghampirinya, tidak akan membahayakannya.
Misalnya saya sampai sekarang setua ini tidak bisa doanya gimana? Kita Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah aja. Yang penting kita zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai polos sama sekali. Udah kayak kambing aja. Begitu ketemu langsung cepet. Atau kucing kawin ini di pinggiran ini samping rumah Pak RT itu banyak ya. Kalau subuh loh. Subuh udah pada keluar kucing tempat Pak RT. Ya. Jangan kayak binatang begitu ketemu langsung was. Ya, kan kita mah manusia berakal ya, makhluk yang berakal. Paling enggak ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang bersetubuh, agar memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Disunahkan bagi orang yang bersetubuh agar memulai dengan bacaan Bismillah. Dan membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Ini disunahkan. Bagaimana kalau lupa? Jangan lupa, emang enggak niat baca aja ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah ya. Paling bacanya cuma doanya aja, nggak masalah. Malah sunnahnya mah wudhu dulu sebelum melakukan apapun hal-hal yang baik itu disunahkan wudhu dulu. Mau makan wudhu dulu, mau sholat mah apalagi. Ini mau bersetubuh juga wudhu dulu. Habis bersetubuh mandi kemudian wudhu juga. Nah, ini kemarin ada yang bertanya, bagaimana ketika kita habis bersetubuh dengan istri misalnya, kemudian kita mandi besar, otomatis kan udah bersih tuh. Kalau kita mandi besar, hadas kecil besar itu sudah tidak ada. Apakah sholat itu tidak harus wudhu lagi karena kita sudah bersih sama mandi? Lah, itu mah beda urusannya. Nah, kalau sholat memang syaratnya harus wudhu. Kalau nggak wudhu ya nggak sah sholatnya. Meskipun kita terbebas dari hadas besar dan hadas kecil karena sudah mandi setelah kita bersetubuh. Tapi kalau emang mau sholatnya ya tetap wudhu. Ya, itu enak banget aku udah mandiin langsung aja ke masjid, enggak. Itu bersihnya bersih dari hadas jima doang, hadas besar. Tapi kalau untuk sholat mah memang syaratnya harus. Malah kalau ragu misalnya kita habis maghrib pokoknya ngopi, ngerokok, makan. Nah, mau isya, aduh saya tadi kentut enggak ya? Batal enggak? Mendingan wudhu aja dulu. Gratis ini kok ya. Apa susahnya kan daripada enggak deh, saya lanjut aja. Khawatirnya kita kan kentut enggak kedengeran, enggak kerasa dan segala macam. Masih mending kita wudhu lagi. Mau berangkat kerja, wudhu enaknya. Jadi tetap kita bersih suci ya dari kotoran-kotoran. Kelihatan kalau udah wudhu mah, Mas Bro aja masih di bawah tiap kilometer itu udah kelihatan. Waduh, mentereng banget cahayanya. Padahal kan Mas Bro ya gimana ya, tapi seakan-akan itu bercahaya banget. Kelihatan dari 3 kilo itu udah kelihatan. Gimana tuh, Bang? Karena seringnya wudhu, tenang. Sama orang mungkin biasa-biasa aja ya, biasa mancing itu mah gitu-gitu aja, nggak taunya dia sering berwudhu. Malaikat nilainya beda. Jadi disunahkannya adalah membaca Bismillah dan Qul huwallahu ahad. Gak usah pakai takbir, gak usah pakai tahlil la ilaha illallah, gak usah kelamaan. Iya. Yang ini aja disunahkannya 2.
baca bismillah, kemudian qul huwallahu ahad. Di sini mah doanya mah banyak, doanya, tapi yang paling masyhur ya tadi itu ya, yang Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Dari sini ada yang ditanyakan, mumpung masih ada kue ini kalau dilihatin mulu nggak kemakan-makan, ambil dimakan mas. Iya. Tadi bukan hotdog, doggy style katanya. Ada kan? Nah itu kan kalau yang doggy style itu biasanya dari belakang biasanya. Nggak ada, saya ingat lagi nih doggy style katanya. Kalau hotdog mah makanan apa ya? Nah ini yang biasa aja, yang umum ya, yakni itu telentang dengan di bawahnya dipakai bantal kedua pahanya. Itu aja mas bro. Prakteknya itu aja dulu, nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah ke barat-baratan. Kita kan orang timur, ya. Orang timur tapi udah apa namanya muslim ya, udah dari dulu ajarannya ya, ajaran Rasul bagaimana ya, itu yang kita pilih. Nah ini masih lanjut lagi ya. Dan di dalam kitab Al-Qastolani, dari Imam Mujahid disebutkan dan di dalam kitab Al-Qastolani dari Imam Mujahid disebutkan, sesungguhnya orang yang bersetubuh, dan ia tidak menyebut nama Allah. Nah, ini ada resikonya juga berarti. Sesungguhnya orang yang bersetubuh dan ia tidak menyebut nama Allah, maka setan akan menoleh pada saluran air kencingnya. Ini jika bersetubuh tapi tidak menyebut nama Allah alias tidak berdoa gitu. Maka setan akan menoleh pada saluran air kencingnya. Akan dilihat tuh oleh setan air kencingnya, salurannya. Lalu bersetubuh bersama. Jadi setan pun ikut bersetubuh. Dan ia tidak menyebut nama Allah, maka setan akan menoleh pada saluran air kencingnya, lalu bersetubuh bersama. Ikut jadinya setan. Yang satu lagi, dan di dalam kitab Rohul Bayan, nah, nanti boleh tuh Mas Bro dibikin status, sesungguhnya orang yang bersetubuh dan ia tidak menyebut nama Allah, maka setan akan menoleh pada saluran air kencingnya, lalu bersetubuh bersama. Waduh, luar biasa ini Mas Bro, statusnya malam Jumat. Iya. Udah kelepok-kelepok aja yang baca tuh, apalagi
janda ya. Apalagi janda yang baca ini langsung kruk. Dan di dalam kitab Rahul Bayan dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad disebutkan, sesungguhnya setan duduk pada dakar laki-laki, berarti pada kemaluan laki-laki duduk. Sesungguhnya setan duduk pada dakar laki-laki. Nah, ini ketika mau bersetubuh tuh, setan itu duduk pada dakar laki-laki. Apabila ia tidak mengucapkan bismillah, berarti lakinya nih, apabila lakinya tidak mengucapkan bismillah, karena tadi setannya menduduki zakar laki-laki. Apabila ia tidak mengucapkan bismillah, maka setan akan menimpa bersamanya kepada istrinya. Langsung tuh, dua-duanya masuk. Zakarnya masuk, setannya juga masuk. Apabila ia tidak mengucapkan bismillah, maka setan akan menimpa bersamanya kepada dan akan mengeluarkan mani di farji istrinya. Punya suaminya keluar, punya setan juga keluar. Luar biasa ini. Makanya harus hati-hati banget. Jangan sampai kita tidak berdoa sama sekali. Dan akan mengeluarkan mani di farji istrinya atau di kemaluan istrinya. Bagaimana suami mengeluarkan air maninya. Jadi air mani keluar, punya suaminya keluar, punya setan pun keluar bersamaan. Ini mudah-mudahan ya, walaupun sedikit ya, ada paling tidak ya yang menempel ke diri kita, yang masuk pada diri kita pengajian pada malam hari. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan seputar bersetubuh dengan istri. Ya tanyanya mah apa baik, terserah. Mungkin ini kita kaum laki-laki semua ya. Justru kalau ada perempuannya malah lebih jos karena ada temannya ya. Kalau kayak gini itu, kalau di pondok itu pasti ger, walaupun satu sama lain nggak kenal karena kan dipakai hijab ya, otomatis nggak kenal, di kesehariannya juga nggak kenal. Apalagi kalau dulu kan nggak pakai sekolah, khusus mondok, jadi jarang banget ketemu. Itu ya kalau maju kayak gini sekian doang, tapi nggak kenal satu sama lain. Sama santri itu nggak kenal antara laki-laki dan perempuan. Paling kenalnya ketika ada kegiatan doang. Kalau ngaji mah ya nggak bakal. Barakallahu wa lakum. Buat kita topik lagi.